Ada yang bertanya tentang sekarang ini fenomena lapor melapor kaitannya dengan pencemaran nama baik atau apa ya, maksudnya ya seperti itulah, hina menghina dan lain-lain gitu ya. Toh kalau saya itu malah jadi ingat waktu saya kecil. Waktu kecil tuh ya TK, SD kelas 1 itu, kelas 2. Nah, anak kecil kan biasanya bertengkar. Nah, kalau bertengkar kan biasanya terus mengadu ke orang tua. Saya itu juga kan begitu. Bertengkar, nangis. Nah, saya ngadu ke bapak saya. Pak, saya dinakalin si ini, si itu. Nah, bapak itu jawabannya gini, ya kamu dinakalin sama si ini sama si itu karena berarti kamu itu nakal. Kalau kamu nggak nakal nggak mungkin dinakali oleh si ini si itu. Si ini si itu nakal sama kamu itu artinya kamu nakal sama dia. Enggak Pak, saya nggak misalnya saya tuh bantah, enggak Pak, bener saya itu nggak ngapa-ngapain, tahu-tahu dinakalin kan gitu. Ya kalau kamu tahu-tahu dinakalin, kamu bener-bener nggak nakal ya, kamu dapat pahala, kamu mengalah. Jadi intinya saya nggak pernah dibela oleh bapak saya. Nah, itu. Nanti kalau si Anu atau si itu yang bertengkar dengan saya itu lapor dengan bapaknya, nah itu bapaknya nuruti, gitu. Terus nanti saya dicari, saya dimarah-marahi sama bapaknya itu. Jadi dibela gitu loh teman saya sama bapaknya itu. Bapak saya nggak pernah bela saya. Nah, selalu menyalahkan saya. Kalau dia benar ya udah ngalah kan gitu jawabannya. Ya teman saya itu lapor bapaknya, terus nanti bapaknya nyari saya, marah-marahi saya. Kalau pas ketemu saya itu ada bapak saya, nah bapak saya malah bantu itu orang tuanya teman saya itu, ya dimarahi itu memang kurang ajar anakku gitu. Jadi nggak pernah dibela itu. Artinya itu yang saya pelajari setelah saya dewasa itu, bapak itu ngajari saya untuk jadi anak itu jangan cemen, jangan cengeng, suka mengadu macam-macam kan itu. Yang pertama itu, yang kedua mengajari saya untuk menyelesaikan masalah sendiri. Yang berikutnya lagi, kalau saya bilang saya nggak ngapa-ngapain dinakali teman gitu, bahwa saya mengatakan kalau kamu memang benar begitu, berarti kamu benar. Satu, kamu dapat pahala. Yang kedua, nggak usah membalas. Yang ketiga, mengalah. Jadi memaklumi kesalahan orang, saya anunya begitu. Nah, oleh karena itu sekarang ini saya juga nggak pernah ngadu sama orang, nggak pernah ngadu pencemaran nama baik. Ya biasa toh, saya punya pesantren, orang ada yang manggil saya Gus, manggil Kiai, kadang-kadang apa itu difitnah begini dan begitu di medsos, dibeginikan, dibegitu. Ya, bagi saya ya udah saya maafkan. Karena kalau saya suka memaafkan makhluk Tuhan, maka Tuhan juga akan suka memaafkan saya kan. Padahal salah saya dengan Tuhan kan banyak. Jadi ya hidup-hidup itu apa ya bahasa Indonesia nih? Anulah, ya hidup-hidup itu ya. Hidup-hidup itu apa? Agar agar Tuhan juga memaklumi. Kalau kita suka memaklumi kesalahan orang kan, Tuhan juga suka memaklumi kita gitu. Kadang-kadang begini, kalau dimensi yang lain misalnya ya, kalau bicara soal ini ya, soal lapor melapor. Sebenarnya kan udah berkali-kali dibilang orang itu kan ngerepotin polisi. Polisi itu dapat laporan kan harus menindaklanjuti. Kalau tidak menindaklanjuti ya dianggap nanti dicap tidak melayani kan itu. Tapi kalau polisi dapat laporan terus yang begitu-begituan, yang nggak bermutu kayak gitu, soal nama baik lah, soal pencemaran nama baik, kehormatan, apa-apa yang nggak jelas kayak gitu. Itu kalau polisi disibukkan seperti itu ya kasihan, padahal rasio polisi di negara kita kan sebenarnya masih kurang gitu. Jadi jumlah penduduk, kemudian jumlah polisi itu rasionya kan masih kurang, kita itu masih kekurangan banyak anggota polisi. Dan apalagi gitu, yang harus ditangani di negara kita itu kan secara hukum kan banyak banget korupsi misalnya di mana-mana, terus kejahatan masih banyak sekali. Lah kalau polisi disuruh ngurusi orang bertengkar yang nggak ada ujung pangkalnya, yang nggak bermutu, yang tidak ada kaitannya dengan apa itu kehidupan masyarakat umum ya kan, nanti polisi sibuk di situ ya
waktu untuk menangani kasus-kasus kejahatan yang benar-benar murni kejahatan kan jadi disita atau dikurangi kan gitu. Apalagi ini ya kaitannya dengan politik, karena misalnya dilaporkan karena tidak satu afiliasi, satu kelompok, itu lebih tidak bermutu lagi kayak begitu. Kasihan Pak Polisi kalau saya. Nah, kita nggak usah ikut-ikutan kayak gitu itu. Dan korbannya kan banyak sudah yang masuk penjara banyak. Nah, kecuali ya memang bisa dimaklumi kalau misalnya orang itu dilaporkan karena berkali-kali secara masif gitu, terstruktur, sistematis ya, terus menerus menghina kehormatan lembaga tertentu atau orang tertentu atau apa itu yang terstruktur, sistematis dan masif ya, itu barulah apa itu kalau ada yang lapor itu masih masuk akal lah. Kadang-kadang ini dasarnya karena yang satu golongan A, yang satu golongan B saling lapor terus aja. Jadi nggak mutu lah kayak gitu itu kalau menurut saya. Dan Tuhan itu cuma memperlakukan kita itu seperti kita memperlakukan makhluknya. Barang siapa suka lapor ya nanti juga Allah juga suka lapor. Barang siapa suka memaafkan, Allah memaafkan. Suka lapor itu kan tidak memaafkan, tidak terima, tidak ini kan itu. Makanya kalau saya itu bilang sama teman-teman, sama anak istri itu, orang itu jangan merasa diri terhormat, jangan merasa diri mulia. Yang mulia itu cuma Allah, yang mulia itu cuma Rasulullah. Kita itu bisa mungkin dimuliakan Allah dengan senantiasa menyadari diri kita tidak mulia, kan gitu toh. Nah, gitu. Kita itu mulia karena merasa diri hina, kata guru sekumpul kan itu. Yang mulia kan cuma Rasulullah. Kalau makhluk Allah itu kemuliaan Rasulullah. Kalau kita mengikuti jejak langkah beliau, berusaha melaksanakan apa yang disabdakan beliau, nah itu kita kecipratan kemuliaan beliau. Jadi kita dimuliakan Allah kan gitu. Itu nah ciri orang yang dimuliakan, orang yang mulia. Maksudnya orang mulia kan berarti orang yang mulia itu kan orang yang dimuliakan Allah itu adalah merasa dirinya tidak pernah mulia, merasa orang lain yang lebih mulia, merasa orang lain yang punya nama baik, dan itu. Kalau orang lapor, wah saya dicemarkan nama baiknya, itu mengganggu nama baik saya. Itu kan berarti dirinya merasa punya nama baik, padahal yang punya nama baik itu Allah. Yang Allah memberikan kepada nama baiknya itu makhluk yang diberi nama baik itu kan hanya Rasulullah. Kita kecipratan lagi nama baik, kehormatan macam-macam. Gitu ya kalau saya ya. Tapi ya terserah kalau Anda itu gimana gitu. Tapi apa itu Nabi kan bilang, khairukum anfa'ukum linnas. Yang paling baik di antara kalian yang paling banyak memberi manfaat. Kalau dibalik yang paling enggak baik di antara kalian yang paling enggak ngasih manfaat, yang paling suka bikin gaduh, suka lapor melapor. Nah, gitu ya. Nah, kecuali kalau itu kerjaan ya politik ya. Kalau politik kan memang kadang-kadang ya susah kita menilai karena ya kadang-kadang cuma sih bukan benar salah, bukan untuk kebaikan kadang-kadang cuma untuk stempel aja. Tapi untuk sih rebutan uang, rebutan nasi, rebutan roti, rebutan jabatan itu agak repot. Jadi apa ya? Termasuk melaksanakan khairukum anfa'ukum linnas tadi ya, kalau saya itu ya memaklumi kesalahan orang gitu. Ada juga toh hadis Rasulullah itu, orang Islam itu punya kewajiban memaklumi kesalahan sesama orang Islam, bukan memperkarakan, bukan memanjang-manjangkan, bukan melapor-laporkan gitu, enggak ada habisnya kayak begitu itu. Ya, kira-kira kayak begitulah, karena ada yang tanya ini kok soal lapor melapor. Kalau saya nggak usah ikut-ikutan kayak gitulah. Dan kalau saya sendiri itu kalau melihat orang sedikit-sedikit lapor gitu. Lapor kok cuma sedikit. Dulu ada umur gitu. Itu ya kayak saya jadi ingat itu apa itu yang di Ipin Upin itu coba Ihsan apa apa anak manja itu bahasanya Malaysia? Hah? Apa anak manja itu? Ya itulah cemen, cengeng kayak gitu. Orang yang gagah itu ya menurut saya orang yang suka memaklumi kesalahan orang yang suka memaafkan orang. Bukan orang yang suka lapor, merasa dirinya mulia, terhormat, disindir sedikit aja tersinggung kayak gitu.
Enggak, kalau Anda ya terserah. Ini cuma vlog. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi ajmain fi kulli waqtin wa hin.